Halo, selamat datang di Card of Accounting. Channel ini didedikasikan untuk kalian yang ingin belajar tentang akuntansi. Video ini adalah tentang nature-nya debit dan kredit, serta jurnal. Kuy, langsung aja. Sudah familiar dong dengan istilah akun? Tahu nggak pengertiannya akun itu apa? Akun adalah catatan akuntansi tersendiri berisi kenaikan atau penurunan item spesifik dari aset atau liabilitas atau ekuitas. Saya bilang item spesifik karena aset, liabilitas, dan ekuitas pasti dirinci atau di-breakdown lagi dengan nama yang lebih khusus. Misalnya, dalam elemen aset ada kas, persediaan, tanah, gedung, dan sebagainya. Liabilitas bisa dibagi menjadi utang usaha, utang pajak, utang bank, dan sebagainya. Sebenarnya begini nih bentuknya akun. Ada 3 bagian, nama akun di atas, sisi debit di sebelah kiri, dan sisi kredit di sebelah kanan. Karena bentuknya yang seperti huruf T, makanya kita sebut sebagai T account. Nah, yang sering kita keliru, kita menganggap debit adalah kenaikan dan kredit adalah penurunan. Nggak gitu sih, debit dan kredit hanya menggambarkan di mana entry dibuat dalam suatu akun, sebelah kanan atau sebelah kiri. Misalnya kita masukin angka di sebelah kiri akun, kita sebutnya mendebit akun. Sebaliknya, kita masukin di sebelah kanan, kita bilangnya mengkredit akun. Kalau dilihat besaran akhirnya dengan membandingkan sisi kiri dan kanan, akan kelihatan mana yang lebih besar. Kita menyebutnya sebagai balance atau saldo. Kalau yang lebih besar sebelah kiri, kita sebut saldo debit. Kalau yang lebih besar sebelah kanan, kita sebut saldo kredit. Masih ingat transaksi di video sebelumnya? Kas ini, kalau dibikin entry dalam T account, begini bentuknya. Nah, masukin angka ke sisi kanan atau ke sisi kiri itu ada prosedurnya. Satu transaksi pasti mempengaruhi 2 akun atau lebih. 2 akun atau lebih itu pasti ada debitnya, ada kreditnya. Setiap transaksi, jumlah debit harus sama dengan jumlah kredit. Kesetaraan debit kredit adalah basis dari sistem double entry. Untuk aset, prosedurnya kalau aset naik di debit, kalau aset turun di kredit. Liabilitas, karena takdirnya harus berseberangan dengan aset, maka prosedur debit dan kreditnya adalah kebalikannya. Kalau liabilitas bertambah, entry-nya di kredit, liabilitas berkurang, entry-nya di debit. Lihat kan, debit dan kredit itu bukan naik atau turun ya. Sisi di mana kenaikan suatu akun dicatat kita sebut sebagai saldo normal atau normal balance. Tadi ingat nggak saldo akhir kas ada di mana? Kas dan akun-akun aset lainnya normalnya punya saldo debit. Sebaliknya, akun-akun liabilitas normalnya menunjukkan saldo kredit. Dengan mengetahui akun apa saldo normalnya di mana, membantu kita menemukan indikasi kesalahan. Kalau saldo persediaan PT Kakek ada di kredit, saya bisa pastikan ada yang keliru. Kelapa siapa yang kakek pinjam untuk dijual, ayo? Sebaliknya, kalau saldo akhir utang usaha ada di debit, bisa jadi kita kelebihan ngelunasin utang ke supplier. Tekor nanti perusahaan, woi. Sedangkan prosedur debit dan kredit untuk ekuitas dibagi menjadi 5 subdivisi. Cek di video 13 ya, yaitu modal, laba ditahan, pendapatan, beban, dan dividen. Pertama untuk modal, kalau bertambah di kredit, modal berkurang di debit, saldo normalnya ada di kredit. Laba ditahan adalah laba bersih yang disimpan untuk bisnis dan tidak dibagikan. Ingat kan, ekuitas perusahaan terbagi menjadi 2. Sebagian berasal dari modal awal atau modal dasar yang ditanamkan shareholder atau pemilik,
dan sebagian lagi yang dihasilkan dari kegiatan bisnis perusahaan. Laba ditahan ini adalah yang kedua. Bisa dibilang, laba ditahan ini mencerminkan kemampuan perusahaan mengumpulkan keuntungan dari aktivitas bisnisnya. Prosedurnya, laba ditahan naik di kredit, laba ditahan turun di debit. Saldo normalnya adalah kredit. Dividen dalam konteks lain bisa dianalogikan sebagai priva atau owner's withdrawal, umumnya didistribusikan dalam bentuk kas. Dengan dibagikannya dividen, maka mengurangi hak pemegang saham atas laba ditahan. Prosedurnya, jika dividen naik di debit, dividen turun di kredit. Saldo normalnya debit. Selanjutnya pendapatan. Kredit artinya pendapatan naik, debit artinya pendapatan turun. Saldo normalnya kredit. Sebaliknya, beban kalau naik adalah debit, kalau turun adalah kredit. Saldo normalnya debit dong. Ini ringkasannya. Aset, beban, dan dividen ada di sisi kiri, yang mana jika di debit artinya mengalami kenaikan, jika di kredit artinya mengalami penurunan. Liabilitas, modal, laba ditahan, dan pendapatan ada di sisi kanan, yang mana jika di kredit artinya mengalami kenaikan, jika di debit artinya mengalami penurunan. Dan sekali lagi, apa tadi saldo normal? Sisi di mana nilai akun meningkat. Jadi aset, beban, dan dividen, saldo normalnya debit. Sedangkan liabilitas, modal, laba ditahan, dan pendapatan, saldo normalnya kredit. Screen capture ya kalau perlu. Sekarang kita bahas cara mencatat transaksi. Pertama, kita harus tahu dulu masing-masing transaksi berpengaruh ke akun yang mana. Kedua, bikin jurnalnya. Ketiga, pindahin jurnalnya ke akun yang sesuai di buku besar atau ledger. Oke, misalnya, kalau tanggal 1 November muncul tagihan listrik 3 juta, gimana? Kira-kira akun apa saja yang terpengaruh oleh transaksi tadi? 1. Pasti beban daya atau beban utilitas, you name it lah. Dan berhubung belum dibayar, melibatkan juga utang usaha. Beban saldo normalnya apa? Debit. Debit artinya beban bertambah. Utang usaha adalah liabilitas. Liabilitas saldo normalnya apa tadi? Kredit. Kredit meningkatkan utang usaha. Jadi, kita akan mendebit beban dan mengkredit utang usaha. Untuk mencatat transaksi harus ada buktinya ya. Kita register kasir, invoice, bukti penerimaan negara kalau bayar pajak, dan sebagainya. Dari bukti tadi, kita bisa menentukan akun-akun apa yang terpengaruh agar selanjutnya bisa kita bikin jurnal. Jurnal yang lengkap terdiri dari tanggal, akun yang didebit, dan berapa jumlahnya di kolom debit, akun yang dikredit, dan berapa jumlahnya di kolom kredit. Untuk membedakan debit dan kredit, biasanya yang kredit dibikin menjorok ke dalam. Bikin juga penjelasan singkat mengenai transaksinya. Lalu, baiknya ada kolom referensi juga. Ini nanti akan diisi saat entry jurnal dipindahkan ke buku besar. Jadi, transaksi beban tadi bisa kita tulis jurnalnya seperti ini. Tanggal 1 November, beban daya pada utang usaha sebesar 3 juta dan dijelaskan bahwa itu adalah tagihan listrik. Jurnal yang kita bikin ini kita sebut simple entry karena hanya melibatkan 2 akun. 1 debit, 1 kredit. Transaksi lainnya bisa jadi lebih kompleks. Misalnya, transaksi pendapatan yang pelunasannya oleh pelanggan tidak dilakukan sekaligus. Seperti ini misalnya. Entry yang melibatkan 3 akun atau lebih seperti ini dinamakan compound entry. Sampai di sini dulu ya. Next, kita bahas lebih dalam tentang penjurnalan. Nantikan video berikutnya ya. Support channel ini dengan like, share, dan subscribe. Kritik dan masukan silakan tulis di komen. Terima kasih, sampai jumpa.